Kematian Jeffrey Epstein itu kan memicu banyak banget teori. Apa dia dibunuh? Apa dia bunuh diri? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih rumit lagi? Nah, hari ini kita akan bedah salah satu kasus paling terkenal di dunia. Tapi bukan dari sudut pandang spekulasi liar ya, melainkan dari seorang ahli yang udah menatap langsung ke dalam jurang kejahatan. Eits, tunggu dulu. Pernyataan ini bukan sekedar teori konspirasi biasa loh. Ini adalah analisis dari seorang penyelidik kematian veteran, Barbara Butcher, yang menawarkan sebuah jalan tengah yang jujur aja cukup mengerikan di antara narasi pembunuhan dan bunuh diri. Sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih untuk kita paham siapa yang ngomong ini. Barbara Butcher itu bukan pengamat biasa. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di kantor pemeriksa medis New York, dia udah lihat semuanya. Jadi pas dia bicara, ya kita dengerin dong. Jadi, apa sih sebenarnya kerjaan seorang penyelidik kematian itu? Wah, ini jauh lebih dari sekedar melihat jenazah. Ini soal menyusun sebuah cerita utuh. Tugas utama mereka adalah terjun langsung ke lapangan. Mereka pergi ke TKP buat memahami konteksnya. Ada pistol di dekatnya nggak? Ada tanda-tanda perlawanan? Mereka inilah yang mencari petunjuk untuk menentukan cara kematiannya. Apakah itu pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan? Nah, ini penting buat dibedain sama patolog forensik. Beda banget sama yang kita lihat di TV, patolog itu nggak lari-larian ke TKP. Mereka kerjanya di lab, melakukan otopsi buat menentukan penyebab medis kematian. Sementara itu, penyelidik kayak Butcher ada di lapangan, ngasih konteks penting yang dibutuhkan si patolog. Oke, sekarang yuk kita coba terapkan keahlian ini ke kasus Epstein. Butcher punya teori yang jauh lebih punya nuansa daripada yang sering kita dengar di luar sana. Jadi, poin kuncinya begini. Menurut Butcher, Anda nggak perlu kirim pembunuh bayaran ke dalam sel. Anda cuma perlu menciptakan kondisi yang sempurna. Anda kasih seseorang yang udah putus asa itu sebuah jalan keluar yang kelihatannya kayak pilihan mereka sendiri. Terus, gimana caranya? Butcher ngejelasinnya langkah demi langkah. Pertama, tekanan mental. Bikin dia yakin kalau penjara itu bakal jadi neraka. Kedua, hilangkan jaring pengamannya. Lepas status pengawasan bunuh diri, terus pindahin teman satu selnya. Ketiga, ciptakan kesempatan. Penjaga yang kecapean, kamera yang tiba-tiba rusak. Dan terakhir, alatnya. Butcher menekankan bahkan spray standar penjara pun bisa jadi mematikan kalau dipakai dengan benar. Ini dia nih pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau orang diawasi terus, gimana ceritanya dia bisa punya waktu dan privasi buat ngelakuin hal semacam ini? Nah, Butcher punya jawaban dari kasus nyata di karirnya. Ada seorang saksi kunci mafia yang diawasi 24 jam sehari, tapi berhasil bunuh diri. Gimana caranya? Dia cuma membuka pintu lemarinya buat menghalangi pandangan penjaga. Dan itu memberinya privasi beberapa menit yang dia butuhkan. Ini nunjukin kalau hal itu sangat-sangat mungkin terjadi. Oke, sekarang mari kita geser sedikit dan lihat gambaran yang lebih luas. Pengalaman Butcher ini bukan cuma soal satu kasus, tapi soal pola pikir yang mendorong kejahatan-kejahatan paling ekstrim. Ini ngeri banget sih. Butcher cerita pas ketemu pembunuh berantai George Kubo. Katanya dia sama sekali nggak kelihatan kayak monster. Malah lucu, menawan, dan berusaha banget biar disukai. Inilah topeng yang menipu di balik kenyataan yang mengerikan. Beda banget sama rekannya, Tony Lee Simpson. Di sini nggak ada lagi tuh pesona-pesonaan. Yang ada cuma kekosongan yang dingin. Butcher ngegambarin matanya kayak mata predator. Nggak ngelihat manusia, tapi ngelihat objek atau kesempatan. Ini adalah pandangan langsung ke dalam ketiadaan, empati. Jadi, apa benang merahnya? Pertama, mereka sama sekali nggak mau bertanggung jawab. Dalam cerita mereka itu selalu jadi korban. Mereka nggak punya empati. Orang lain itu cuma target. Dan mungkin yang paling bikin merinding, seorang psikiater forensik pernah bilang ke Butcher kalau itu pada dasarnya adalah otak yang rusak. Kerusakan yang nggak bisa diperbaiki. Ya, berhadapan sama sisi gelap kayak gini setiap hari, tentu ada harganya. Ini bukan pekerjaan yang bisa gitu aja kamu tinggalin di kantor. Biar kebayang dampaknya, coba lihat angka ini. Tahun 1992, pas Butcher mulai karirnya, New York City itu mengalami 2.400 kasus pembunuhan. Bayangin aja, ngelihat sisi terburuk kemanusiaan dalam skala sebesar itu hari demi hari. Paparan konstan ini menciptakan apa yang dia sebut bias statistik. Baginya, dunia jadi kelihatan seperti tempat yang sangat berbahaya, ya karena cuma itu yang dia lihat setiap hari. Ini menyebabkan PTSD yang parah, dia jadi takut sama gedung tinggi, takut nyebrang jalan. Pengalaman kerjanya benar-benar mengubah cara dia melihat realitas. Terus, gimana dong dia bisa bertahan? Seorang patolog memberinya nasihat penting ini di awal karirnya. Untuk melawan kegelapan yang dia lihat di tempat kerja, dia harus secara aktif mencari keindahan dalam kehidupan pribadinya.
dan ini jadi mekanisme bertahan hidupnya yang paling krusial. Ironisnya, ya, karir yang dihabiskan bersama kematian justru memberinya pelajaran paling mendalam soal kehidupan. Pelajaran pertama adalah yang paling mendasar. Orang-orang yang telah tiada mengajarinya bahwa hidup adalah anugerah yang tak ternilai dan rapuh banget. Ini membuatnya menghargai setiap momen untuk benar-benar hidup di setiap detik, bukan cuma ada di setiap saat. Pelajaran kedua datang dari obrolannya dengan para pasien di rumah sakit. Dia menyebutnya momen penyesalan tak terbatas. Sebuah kesadaran di akhir hayat bahwa begitu banyak waktu yang dihabiskan cuma buat kekhawatiran yang sia-sia. Dan inilah inti dari penyesalan itu. Bukan soal pencapaian-pencapaian besar, tapi soal hal-hal kecil. Kenapa aku nggak lebih banyak bersenang-senang ya? Kenapa aku biarkan kekhawatiran merampas kebahagiaanku? Ini perspektif kuat yang mungkin cuma bisa datang dari akhir kehidupan. Jadi, semua ini mengerucut pada satu kesimpulan yang indah banget. Setelah menatap kejahatan terburuk, pesannya bukanlah sinisme, tapi sebuah panggilan mendesak untuk merangkul kehidupan, untuk mencintai, bermain, dan menikmati setiap momen yang kita punya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Bucer bilang, anugerah terbesar adalah kehidupan itu sendiri. Kalau kita benar-benar paham betapa rapuhnya hidup, kira-kira itu akan mengubah cara kita menjalani hari-hari kita nggak ya? Inilah pelajaran terakhir yang diajarkan oleh orang-orang yang telah tiada.